Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dedi Ganis Bahar, NIM 1.04 2021 0066, kelas C, mata kuliah Filsafat Ilmu PKK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan yang sudah saya dapatkan tentang Filsafat Ilmu PKK. Yang pertama, yang saya jelaskan itu yang terpenting dari ajaran Plato. Pandangannya mengenai ide adalah dunia yang mempunyai manusia, maka itu tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia yang tergantung pada dunia. Ide itu citra pokok dan perdana realitas non material, itu gagasan mereka tentang ide. Yang kedua itu siapa itu Plato dan Aristoteles, yang dianggap sebagai dua tokoh terbesar filsafat barat. Plato yang diyakini sebagai seorang filsafat yang berperan besar dalam perkembangan filsafat dunia kuno dan filsafat barat umumnya. Aristoteles adalah seorang karya paling terkenal di Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya mengenai Plato. Yang kedua, bagian-bagian inti dari Plato. Bagian inti ini adalah dia menceritakan tentang pemikiran filsafat Plato, pendapatnya tentang ide atau konsep pengertian yang dikemukakan oleh Aristoteles diperdalami oleh Plato menjadi ide atau pendapat orang-orang yang berlaku bergantung kepada pandangan orang banyak. Kedudukan filsafat dalam manusia yaitu memberikan pengetahuan dan kesabaran dalam manusia, karena ilmu filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya sebagai segala sesuatu yang berdasarkan pikiran atau resiko. Ruang lingkup filsafat ilmu. Jadi ruang lingkup filsafat ilmu ini dia membahas tentang pengalaman manusia di dunia. Metafisika juga berarti studi keberadaan atau realitas. Etnologi adalah ilmu pengetahuan yang ilmu pengetahuan itu dia meneliti tentang sesuatu yang ada dan sedangkan etnologi itu yaitu suatu nilai yang berhubungan dengan kegunaan atau pengetahuan yang telah diperoleh. Yang berikut lagi itu tentang konsep filsafat. Konsep filsafat dan dasar berpikir filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar dan mengenai kehidupan dan cita-cita pemahaman yang dalam hal tersebut adalah filsafat itu sebagai kumpulan teori yang digunakan untuk memahami dan merekreasi dunia atau pemikiran. Yang berikut itu dia tentang kedudukan filsafat dan ilmu pengetahuan. Itu dia memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan pengetahuan tentang kenyataan yang ia berikan mengenai dengan filsafat, dan dengan akal filsafat itu yang memberikan pedoman hidup dan berpikir tentang pengetahuan. Yang berikut itu apa yang dimaksud dengan ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat ini terbagi atas dua, yaitu etnologi dan aksiomologi. Filsafat merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang teori-teori atau abstrak, membuat orang-orang sering kali mengalami kesulitan dalam memahami jika hanya berdasarkan pengertian saja. Metafisika itu adalah cabang filsafat juga yang berkaitan dengan proses atau analitas atau hakikat fundamental mengenai keberadaan atau realitas yang menyertai. Etnologi atau kata orang berasal dari bahasa Yunani yaitu yang berarti otos dan logos, atau artinya dalam logos itu etnologi itu dia menceritakan tentang
dalam kehidupan sehari-hari, yang berhubung dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu, pengetahuan, aksiologi itu. Dan aksiologi itu adalah merupakan cabang filsafat, ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia mendapatkan ilmu yang baik. Ya, dari situ kita pindah yang ke berikut itu tentang kedudukan filsafat. Ya, kedudukan filsafat itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat membantu manusia memahami atau menjelaskan, mengatur dan memprediksi kejadian baik yang bersifat kealaman atau sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sekarang saya akan menjelaskan berikut lagi tentang pengertian filsafat. Mengenai filsafat itu, yang pertama metamorfilsafat, yaitu salah satu cabang ilmu yang mempelajari dan memahami serta mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tersebut menjadi ada. Yang berikut itu tentang pemahaman tentang para ahli, yaitu di sini saya ambil yaitu Aristoteles, dan ia itu adalah orang pertama yang memiliki perpustakaan pribadi. Bahkan Plato yang cukup kaya rasa iri padanya karena banyak isi buku. Dan waktu tak lama Aristoteles itu dikenal sebagai orang yang berbudaya dan rumah, dan artinya terpelajar dalam Athens sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Aristoteles itu meninggalkan Athens karena telah diangkat sebagai pemimpin akademi. Setelah meninggalkannya Plato kemudian menjadi penasehat istana. Hermanius dan Anthemius itu Hermanius dan Anthemius di Asia Kecil. Pada tahun 1947 sebelum Masehi, Plato meninggalkan Leibniz. Terjadi kekosongan jabatan di akademi tersebut, dan hal itu ada orang yang pantas menjabat di antara kandidat yang diusung adalah sepupunya Plato yang merupakan pengajar di akademi tersebut itu. Dan kemudian kedua itu adalah Aristoteles. Entah dasar apa yang sepupunya yang terpilih sebagai kepala di akademi tersebut. Jadi mungkin yang saya dapat menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya mengenai ilmu filsafat. Sekian dan perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.